Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamih an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana mimma 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa taqwa innahu waliyyun ala dhalika wa qadirun alaih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta bersyukur atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya atas kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa. Kita sekarang akan membacakan Istihbabul Aqiqah. Istihbabul Aqiqah. Dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah bagi kelahiran sang buah hati ataupun anak. Apa itu aqiqah? Aqiqah itu adalah rambut bawaan dari lahir. Asal katanya apa? Aqqa. Aqiqatan yang artinya adalah rambut bawaan dari dalam perut. Rambut bawaan dari dalam perut. Jadi aqiqah itu artinya adalah rambut bawaan dari dalam perut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin murtahanun. Ya, setiap anak yang lahir itu tergadaikan. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir ini tergadaikan dengan akikahnya. Kalau misalnya motor kita digadaikan, kira-kira kita tebus atau tidak? Kita tebus. Tanah kita gadaikan. Motor ataupun rumah ataupun emas misalnya kita gadaikan. Kira-kira kita tebus atau tidak? Tentu akan kita tebus. Begitu pula anak kita yang lahir itu juga tergadaikan. Tergadaikan. Bagaimana cara menebusnya? Dengan akikah. Cara menebusnya dengan akikah. Jadi makna tergadaikan ini ada yang mengatakan bahwasanya nanti kalau anak kita belum kita akikahi, ya, kemudian anak itu nanti meninggal, nanti di akhirat tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika anak belum diakikahi, maka anak berarti tergadaikan.
Artinya apa? Ketika anak lahir itu tidak lepas juga dari gangguan apa? Dari gangguan syaitan. Dari gangguan syaitan. Bagaimana cara menebusnya? Ya dengan cara menyembelih, ya, menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Jadi al-aqiqah asluha asy-sya'rul ladzi yakunu ala ra'sis sabi hina yuladu. Jadi pada asalnya arti daripada akikah adalah rambut yang ada pada kepala bayi ketika dilahirkan sang bayi tersebut, atau disebut juga dengan rambut bawaan dari dalam perut sang ibu. Itu makna akikah. Makna akikah. Nah, anak yang belum diakikahi berarti tergadaikan. Belum ditebus oleh siapa? Belum ditebus oleh orang tuanya. Orang tua yang sayang kepada anak tentu akan cepat-cepat dia tebus. Tidak ditunda-tunda. Segera dia tebus. Kenapa? Karena kalau tidak ditebus, rugi atau tidak? Rugi. Motor kita aja tergadaikan, kalau nggak kita tebus-tebus rugi. Kendaraan, tanah, rumah, emas dan semuanya kita gadaikan. Kemudian kita tidak tebus, kita rugi atau tidak? Rugi. Maka lebih rugi lagi. Kita punya anak 1, 2, 3, 4, 5 belum ada yang diakikahi. Rugi atau tidak? Rugi. Semuanya masih tergadaikan, belum kita tebus. Maka segera kita tebus. Dengan cara apa menebusnya? Dengan cara akikah. Karena ada sebagian orang tua yang memiliki anak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia bilang satu pun belum ada yang diakikahi. Maka segera tebus anak kita yang belum diakikahi. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih. Ya, menyembelih kambing. Kalau anak laki-laki berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau anak perempuan. Bagaimana kalau anak laki-laki kita akikahi dengan seekor kambing, boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Sebagaimana madhab Hanafi. Madhab Hanafi 1 ekor kambing ya juga boleh. Juga boleh. Ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kemampuan. Sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi kalau 2 bagus. Bagaimana kalau lebih daripada 2? Ya lebih bagus lagi. Ya, lebih daripada 3 misalnya, lebih bagus lagi. Ya. Tapi paling tidak 1 ekor kambing. Bagus 2 ekor kambing. Kalau lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Ini menurut madhab Imam Hanafi. Madhab Hanafi boleh. Ya, boleh. Jika punya anak laki-laki, misalnya akikahnya 1 ekor kambing, maka ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kalau lahir, ya kita punya anak lahir, kemudian akikahnya 1 ekor kambing, anak laki-laki, ya, maka ada 3 kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memilih madhab siapa tadi? Madhab Hanafi. Jadi bolehnya menyembelih seekor kambing
untuk akikah anak laki-laki. Ini madhab siapa? Madhab Hanafi. Kemungkinan yang ketiga apa? Kemungkinan yang kedua apa? Kemungkinan yang kedua, kalau lahir anak laki-laki, kemudian akikahnya 1 ekor kambing. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia apa? Miskin. Miskin, hanya mampu 1 ekor kambing saja. Ada kemungkinan yang ketiga. Apa kemungkinan yang ketiga? Lahir anak laki-laki, akikahnya dengan 1 ekor kambing. Apa kemungkinan ketiga? Kemungkinan yang ketiga adalah dia bakhil, pelit, kikir, medit. Padahal berapa banyak orang yang merindukan kehadiran buah hatinya setelah beberapa lama, setelah beberapa tahun. Ada yang punya anak nunggu harus 5 tahun bahkan sampai 10 tahun, iya kan? Ada yang lama dia punya anaknya, dia senantiasa merindukan kehadiran sang buah hati. Sekali punya anak lahir, kurang bersyukur. Disembelihkan 1 ekor kambing, itu juga pilih yang paling apa? Paling kecil. Maka dianjurkan, disunahkan bagi anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor kambing, untuk anak laki-laki, Padahal ingin punya anak itu sebagian harus mengeluarkan biaya sebesar-besarnya. Bagi yang sulit dia punya anak, ada yang diantara mereka harus menggunakan harus mengeluarkan biaya. Harus berangkat ke satu daerah ke daerah yang lain, atau satu negeri ke negeri yang lain untuk mengolah bayi tabung yang biayanya cukup besar. Makanya ketika kita punya anak, bersyukur. Banyak orang 5 tahun 10 tahun gak punya anak, akhirnya mengolah bayi tabung dengan biaya yang cukup besar, Maka kita yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang cakep-cakep, cantik-cantik, semuanya belum ada yang diakikahi. Padahal beli motor baru mampu, ya kan? Kemudian memperbagus, nambah dapur rumahnya mampu. Tapi anak masih tergadaikan semuanya. Anaknya semakin banyak, nanti semakin banyak pula nanti akikahnya kalau nggak dicicil. Berarti semuanya anaknya masih tergadaikan. Ketika anak belum diakikahi. Makanya sesegera mungkin. Maka dianjurkan kalau kita punya anak, jangan nunggu lama-lama akikahnya, nanti keburu lupa. Dianjurkan pada hari yang keberapa? Hari yang ke-7. Hari yang ke-7. Kalau tidak mampu hari yang ke-7, tidak sempat hari yang ke-7, hari yang keberapa? Hari yang ke-14. Hari yang ke-14 juga belum sempat lagi, maka sembelihlah hewan akikah pada hari yang ke-21. Hari yang ke-21 belum juga, sudah terserahlah. Hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain terserah. Terserah, kemudian berusaha diusahakan.
An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami an nu'aqqa 'anil ghulam syataini wa 'anil jariyah syat. Diperintahkan kalau untuk anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing. Ya, ini afdal. Adapun untuk anak perempuan syat, 1 ekor kambing. Kalau lebih-lebih ya boleh, bagus. Ya biar lebih banyak lagi. Biar lebih banyak lagi. Jadi untuk laki-laki berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. Yang perempuan 1 ekor kambing. Kalau anaknya sekarang sudah 5, sudah 6 misalnya, anaknya laki-laki semua lagi, belum ada yang diakikahi, berarti dia harus membayar, ya, harus menebus gadai tersebut dengan berapa ekor kambing? Berarti 12 ekor kambing. Kalau anaknya 6, ke-6-6-nya belum ada yang diakikahi, berarti dia harus menebus dengan berapa ekor kambing? 12. Kalau anaknya 10, oh berarti 10-10-nya laki-laki semua, berarti dia harus tebus dengan berapa ekor kambing? 20 ekor kambing. Makanya anak jangan digadaikan, cepat-cepat ditebus, cepat-cepat ditebus. Niat, ya, jangan dibiarkan anak tergadaikan, jangan biarkan anak tergadaikan. Kemudian bagaimana kita sudah menjadi orang tua nih kan, sudah besar, sudah dewasa, ternyata dulu kita belum diakikahi, misalnya kita belum diakikahi, boleh atau tidak kita mengakikahi diri sendiri? Karena orang tua dulu ya belum sempat mengakikahi kita. Pada hukum asalnya akikah itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh orang tua. Tapi mungkin dulu orang tuanya lalai, lupa, akhirnya kita dibiarkan begitu saja lahir, tidak diakikahi. Kemudian kita umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, udah 50 tahun misalnya, ternyata dulu kita belum diakikahi. Boleh atau tidak mengakikahi ketika sudah dewasa, ketika sudah besar, ketika sudah tua? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, karena memang akikah adalah hukumnya sunnah dan boleh, ya, boleh saja. Tapi ya tidak usah apa? Cukuran. Ya. Nanti undangan Pak Fulan, Ibu Fulan, tasyakuran akikah. Oh, sekalian cukuran. Enggak, cukup akikah saja. Cukup akikah saja. Tidak perlu apa? Tidak perlu cukur rambut. Ya, tidak perlu cukur rambut ya. Jadi yudbahu yaumus sabi'. Jadi dianjurkan akikah pada hari yang ke-7, ya. Kalau tidak mampu, tidak sempat hari yang ke-7, hari yang ke-14. Hari yang ke-14 juga belum juga sempat, maka pada hari yang ke-21. Hari yang ke-21 juga belum juga, ya sudah, terserah milih hari-hari yang lain. Ataupun menggunakan kelipatan 7. Atau terserah hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain. Yang penting anak kita jangan digadaikan. Jangan.
Orang kita punya motor digadaikan kita tebus, punya emas kita gadaikan kita tebus, rumah kita gadaikan kita tebus, mobil kita gadaikan kita tebus. Masa anak buah hati kita tidak kita tebus? Sayang ya. Karena ada yang mengatakan tergadaikan di sini anak yang belum kita akikahi, kemudian dia meninggal ketika kecil, maka ketika di akhirat kelak nanti sang anak ini tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat bahwasanya anak ketika lahir itu tidak lepas dari gangguan apa? Dari gangguan jin, dari gangguan syaitan. Maka bagaimana cara menebusnya? Maka cara menebusnya dengan akikah, dengan akikah. Bagi ibu-ibu ataupun bagi orang tua yang anaknya belum diakikahi, maka segera anaknya ditebus. Yang anak-anaknya semuanya sebagian orang tua masih tergadaikan, maka segera tebus. Dengan cara apa menebus anak yang tergadaikan? Dengan cara akikah. Nah, nanti besok akikahan insyaallah ya. Ini sunnahnya. Ini sunnah kelahiran sang buah hati. Akikah. Kemudian setelah akikah apalagi yang disunahkan? Yuhlaq. Jadi mencukur rambutnya. Mencukur rambut. Ya. Mencukur habis, ya. Ada sebagian mencukur apa? Sebagian bagian depannya sambil diteriak-teriakin biasanya, enggak usah ya, nanti kaget anaknya. Jangan diteriak-teriakin ya. Kadang diteriak-teriakin. Ya, habis diteriak-teriakin dinyalakan lilin. Ya, nyalakan lilin. Lilinnya ya, kita hidupkan, setelah itu kita matikan. Kemudian dikasih apa lagi biasanya? Kasih beras. Kasih apa lagi? Cabai, bawang ya. Apalagi merica ya. Jadi lengkap biasanya. Makanya biasanya di ayunan, biasanya sebagian orang tuh ya di ayunan itu digantungkan segala macam ya. Digantungkan cabai ya, digantungkan bawang putih, bawang merah gitu. Ya, dengan memiliki keyakinan tertentu. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena dikhawatirkan ini termasuk di antara perbuatan ataupun keyakinan kesyirikan. Kalau anak kita biar jangan diganggu oleh jin, oleh syaitan, ya dibacakan doa. Ya, bacakan doa, bacakan surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, ya. Kemudian baca doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jangan ya sibuk ya cari air putih, kemudian sibuk cari apa? Cari garam, cari cabai ya, digantungkan ya di ayunan. Digantungkan di ayunan. Maka ini tidak benar, tidak benar ya. Jadi cukur rambutnya habis. Cukur habis, dicukur habis. Ini sunnahnya. Kemudian rambutnya kemudian ditimbang. Rambutnya ditimbang, kemudian dihargakan dengan apa? Perak. Ya, dihargakan dengan perak. Ditimbang, kemudian misalnya timbangan rambut ini 1 gram misalnya. 1 kilo nggak mungkin ya. Kalau 1 kilo nggak mungkin. Mungkin 1 gram atau berapa gram. Maka dihargakan dengan perak. Perak 1 gramnya misalnya 50.000 atau 100.000 misalnya. Rambutnya 2 gram berarti 200.000. Jadi apa hikmahnya? Apa faedahnya? Anak masih kecil dicukur rambutnya, kemudian kita timbang, kemudian timbangan rambutnya dihargakan dengan perak, kemudian kita keluarkan uang seharga perak tersebut kita sedekahkan. Apa faedahnya? Faedahnya diantaranya adalah melatih anak kita menjadi orang
kaya. Jadi dari kecil sudah dilatih menjadi orang kaya, ya. Jadi harus latihan, ya. Semuanya kan harus latihan, ya. Harus latihan. Jadi melatih anak kita menjadi orang kaya. Kenapa? Karena dengan bersedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengurangi harta. Bahkan dengan sedekah itu akan menambah, berlipat, beberapa kali lipat dari apa yang dia sedekahkan. Kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Cukur rambutnya habis. Hari yang ketujuh cukur rambutnya habis. Tidak dicukur sepotong. Ya. Kemudian jangan diteriak-teriakin, jangan mau diteriak-teriakin, ya. Ada sebagian diteriak-teriakin, diputar-putar, muter kan biasanya. Kemudian ada beras, kasih lilin, kasih cabai, ya. Nggak tahu ajaran dari mana gitu ya. Mungkin dari nenek moyang dahulu memang harus begitu. Nanti di ayunannya lagi harus begitu lagi, digantungkan segala macam, ya. Segala macam, ya. Bawang merah, bawang putih, cabai, merica, semuanya. Apa maksudnya? Ibu-ibu tahu kali ya. Apa itunya, apa namanya? Tujuannya. Kata orang-orang apa tujuannya? Biar jangan ngelihat ini, lihat bangsa halus gitu ya. Biar anaknya tidak demam gitu ya. Biar anaknya tidak kena sakit gitu ya. Maka ini keyakinan ini tidak benar ya. Kemudian setelah dicukur, apa lagi yang disunahkan? Wa yusamma. Apa? Kasih nama. Anaknya kasih nama. Kasih nama yang bagus-bagus ya. Jangan kasih nama yang enggak bagus ya. Kasih nama anaknya Dina. Kasih anak namanya Dini. Kasih anak namanya Dani. Apa artinya itu semua? Dani ya, artinya ada orang rendahan. Kasih nama yang bagus-bagus. Jangan kasih nama Khotiah. Wih bagus bahasa Arab Khotiah gitu ya. Apa Khotiah artinya? Artinya Khotiah dosa. Artinya salah. Kemudian kasih anak namanya Narun Hamiyah. Narun Hamiyah, neraka yang sangat panas. Jangan. Jangan. Kasih nama yang bagus-bagus ya. Kasih nama anak yang bagus-bagus. Ya, pilihkan nama anak yang bagus-bagus ya. Jangan kasih nama anak yang tidak bagus. Maka disebutkan di sini, ya disebutkan di dalam ikhtiyarul ism, memilih memberi nama anak. Ini hukum asalnya adalah kewajiban sang ayah atau kewajiban sang ibu. Hukum asalnya kewajiban sang ayah untuk memberikan nama. Yajibu 'alal ab ikhtiyar al-ism al-hasan fil lafzi wal ma'na. Maka bagi sang ayah hendaklah memberikan nama dengan nama-nama yang bagus ya. Dengan nama-nama yang bagus. Al-asmaul mustahabbah, di antara nama-nama yang disunahkan, jadi diwajibkan bagi sang ayah untuk memilihkan nama yang baik dari sisi lafaz maupun maknanya menurut pandangan syariat. Yang bagus maknanya ya, dari bahasa Arab. Hendaknya nama yang dipilih itu bagus, enak diucapkan, sedap didengar, penuh kemuliaan, terkesan mengandung sifat yang baik, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan di dalam nama tersebut ataupun hal-hal yang dimakruhkan dalam pemberian nama anak tersebut. Bagaimana kalau anaknya sudah terlanjur dikasih nama yang tidak baik, misalnya tidak bagus, tidak ada maknanya misalnya, atau mengandung makna yang tidak baik misalnya, maka boleh mengganti dengan nama panggilan.
dengan nama panggilan. Adapun di administrasi sekolah ya sulit merubah. Tapi paling tidak dengan panggilan rumah, dengan panggilan nama yang baik, ya. Makanya di antara teman-teman, masya Allah, kasih nama anaknya orang yang sudah dijamin masuk surga. Di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Siapa dia? Maukah